Halo, apa kabar semuanya saudara-saudara? Kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan di-share ya saudara-saudara. 8 fakta tentang Dokter Wayan yang hidup di rumah mewah yang terbengkalai saudara-saudara. Nah, di sini juga dikatakan saudara-saudara, rumah dokter tersebut beralamat di Desa Karanganyar, Kecamatan Kiari, Karawang, Jawa Barat. Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Dalam video yang sempat viral ya saudara-saudara, di mana tanaman liar terlihat tumbuh di sekitar rumahnya dengan kondisi bangunan yang tampak kumuh, tidak terawat sama sekali ya. Berikut ini fotonya, kita lihat sama-sama. Nah, fakta yang pertama adalah pertama kali viral di TikTok, sosok Dokter Wayan dengan rumah yang terbengkalai tersebut pertama kali diviralkan oleh tetangganya yang bernama Niluh ya, melalui akun TikToknya. Dimana setelah itu akun TikTok Niluh pun ramai oleh komentar warganet dan menarik perhatian warganet serta masyarakat di sekitar rumah Dokter Wayan, saudara-saudara. Nah, kemudian saudara-saudara, seorang YouTuber ikut juga menyusuri tempat tinggal Dokter Wayan. Ditemukan pula tumpukan kardus di rumah mewah tersebut. Di rumah itu ada ruang khusus di mana Dokter Wayan membuka praktik medis. Mungkin ruangannya khusus lah ya. Ada ruangan khusus untuk pasien-pasien yang mau berobat ya. Dan masih beroperasi saat itu meskipun rumahnya kotor tak terurus, saudara-saudara. Nah, fakta yang kedua, dikenal baik dan punya banyak pasien, saudara-saudara. Meskipun kondisi praktiknya kumuh, rumah yang terbengkalai ditumbuhi oleh pepohonan, yang di temboknya juga, di tembok-tembok rumah itu kan tumbuh juga akar-akar pohon-pohon begitu ya. Tapi tetap banyak juga pasiennya, saudara-saudara. Di mana Warsi, salah satu pasien, mengaku sering berobat ke Dokter Wayan. Ia menjadi pasien Dokter Wayan sejak 1997, saudara-saudara. Di mana saat dirinya menderita penyakit flek paru-paru ya, flek paru-paru di bagian paru-paru. Di mana Warsi mengatakan sering berobat. Dulu aku pernah flek paru-paru, muntah darah tahun 1997. Rumah belum begini, masih rapi. Nah, itulah yang dikatakan Warsi pada saat dia berobat tahun 1997, rumah itu masih keadaan rapi dan bersih, saudara-saudara, belum seperti yang sekarang kumuh ya. Nah, lalu dia juga mengungkapkan sosok Dokter Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Wah, berarti di daerah-daerah lain juga ada, saudara-saudara, di berbagai daerah. Misalnya di luar dari daerah Pak Dokter Wayan ini juga banyak yang berkunjung gitu ya. Mungkin sebelum atau sesudah kita nggak tahu lah. Mungkin sebelum kondisi rumahnya seperti itu atau sesudah kita belum tahu ya. Ini kita masih membahas secara detail lagi di mana 8 faktanya. Ini kan masih urutan 2 ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, bahkan praktik Dokter Wayan selalu penuh tiap harinya, saudara-saudara. Setiap hari penuh ya. Karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok gitu ya, cocok ditangani oleh Pak Wayan ini, nyaman begitulah ya, cocok ya. Terutama sih kalau pasien ini, kalau kita nyaman dengan dokternya, pasti kita akan berkunjung setiap hari ke situ begitu ya. Ia bisa dikatakan sama dengan perasaan juga ya. Kalau kita perasaan kita nyaman kepada seseorang atau satu orang, pasti kita akan fokus ke situ gitu ya. Nah, lalu Warsi terakhir kalinya membawa keponakannya untuk berobat dengan Dokter Wayan sekitar 2 bulan yang lalu ya. Sang keponakan pun hanya ingin berobat dengan Dokter Wayan. Pengakuan dari keponakannya itu, dia hanya ingin berobat kepada Dokter Wayan, saudara-saudara. Meski ruang praktik Dokter Wayan sangat kumuh, tak membuat pasien berpaling, saudara-saudara. Kita sudah melihat ya seperti foto ini. Meskipun keadaannya seperti itu, tetapi pasien tidak berpaling, saudara-saudara. Luar biasa buat Pak Wayan dengan setulus hati mengobati para pasiennya. Ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat patut diapresiasi buat Pak Wayan atau Dokter Wayan. Terima kasih atas pengabdiannya yang tulus. Oke, baik, kita lanjut ya saudara-saudara. Nah, waktu itu saudara-saudara disuntik hanya membayar 200.000. Obatnya ampuh, sekarang disuntik besok sembuh, saudara-saudara. Itulah pengakuan dari keponakan dari Wasir tadi ya, keponakan dari Warsi tadi ya.
Setelah disuntik besoknya sembuh saudara-saudara. Hanya membayar 200.000 dan obatnya itu sangat ampuh, besoknya sudah sembuh ya. Luar biasa buat Pak Wayan, patut diapresiasi, 2 jempol buat Pak Wayan. Untuk fakta yang ketiga, Dokter Wayan dijemput keluarga ke Bali saudara-saudara. Setelah video rumahnya viral, Dokter Wayan pun langsung dijemput oleh keluarganya dan diajak ke Bali pada Minggu tanggal 30 bulan 4 2023 ya. Warga sekitar merasa kehilangan Dokter Wayan, di mana warga sekitar merasa kehilangan Dokter Wayan dan berharap Dokter Wayan akan kembali dan membuka praktiknya saudara-saudara. Dan berharap Dokter Wayan akan kembali dan membuka praktiknya saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, Dokter Wayan meminta agar pintu masuk rumah tempat praktiknya itu ditempel kertas dengan bertulis, "Maaf Pak Dokter sedang mudik" ya. Nah, fakta yang keempat saudara-saudara, pernah menolak tawaran bersih-bersih rumah. Di mana pada tahun 2022 warga sekitar pernah menawarkan bantuan kepada Dokter Wayan untuk membersihkan bagian depan rumahnya. Hal itu dikarenakan bagian depan rumah tampak dipenuhi semak belukar serta pohon yang tak terawat saudara-saudara. Namun tawaran itu ditolak oleh Dokter Wayan saat itu ya. Di mana kepala desa Karanganyar yang bernama Udin Nurdin mengatakan seperti ini saudara-saudara. Beliau tidak memperbolehkan, jadi kami tidak bisa melihat akses ke dalam ya. Lalu Nurdin kembali mengatakan ya, selaku kepala desa ya, mengatakan kami hanya tahu pada bagian depannya saja. Nah, lalu fakta yang kelima saudara-saudara, rumah mewahnya dibangun pada 2011. Nurdin menjelaskan selaku kepala desa Karanganyar, rumah mewah yang terdiri dari 2 lantai tersebut dibangun pada 2011. Di mana saat ini warna dinding rumah gelap dengan plafon dan gentengnya yang terlihat sudah bocor ya. Pot tanaman pun berserakan, tidak tertata rapi. Bahkan di salah satu sudut rumah terlihat ada sampah medis bekas praktik Dokter Wayan. Sementara kondisi lantai di bagian luar dan dalam rumahnya terlihat sangat kotor dan dinding bagian dalam terlihat kusam atau kumuh begitu ya. Nah, lalu fakta yang keenam saudara-saudara, dini hari tetap melayani pasien. Dini hari berarti subuh pun tetap melayani pasien, berarti dalam arti 24 jam ya saudara-saudara. Wah, luar biasa Pak Wayan. Pengabdian yang sangat tulus dan betul-betul ingin melayani pasien dengan setulus hati sampai buka dengan dini hari subuh ya. Terus di sini dikatakan saudara-saudara, sosok Dokter Wayan juga tetap melayani pasiennya meski di larut malam atau dini hari sekalipun. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pasien yang bernama Yati yang mengaku pernah datang mengantar anaknya berobat pada pukul 2 dini hari dan tetap dilayani oleh Dokter Wayan saudara-saudara. Di mana Wati mengatakan, jam 2 malam anak saya kejang, dibawa ke sini atau praktik Dokter Wayan, alhamdulillah sembuh. Itulah yang dikatakan Yati, pasien dari Dokter Wayan yang datang jam 2 dini hari ya. Lalu Yati juga mengatakan saudara-saudara, obat racikan Dokter Wayan banyak yang cocok sehingga warga masih berobat kepadanya. Nah, lalu fakta yang ketujuh, peduli kepada kurang mampu. Nah, ini sangat-sangat panutan dan sangat patut diapresiasi bahwa Dokter Wayan peduli kepada yang kurang mampu saudara-saudara. Berarti dengan setulus hati melayani dan mengobati para pasiennya ya. Nah, di sini dikatakan, Niluh Permata Aryase, tetangga yang pertama kali memviralkan kondisi rumah Dokter Wayan, mengungkapkan bahwa Dokter Wayan tidak terlalu mempermasalahkan tarif perobatan atau tarif berobat ya. Tarifnya 80.000, namun kadang ada yang bawa cuma 50.000 saudara-saudara. Ia terima tanpa menagih kekurangannya. Itulah yang dikatakan Niluh. Lalu ia kembali menceritakan, pernah ada pasien yang hanya membawa uang 50.000. Kemudian Dokter Wayan pun menanyakan kepada sang pasien apakah mempunyai uang lainnya. Pasien menjawab, tidak. Dokter Wayan bilang, ya udah buat kamu aja, ujar Niluh. Lalu Niluh mengatakan bahwa Dokter Wayan merupakan teman dekat dari ayahnya. Ia mengenal Dokter Wayan sebagai sosok yang ramah saudara-saudara. Dan Niluh juga mengatakan seperti ini, kalau ngobrol ramah banget.
Nilu juga mengaku masih berkontak dengan sang dokter. Dirinya sempat bertanya kapan dokter Wayan akan kembali ke Kerawang. Nah, ini kan dokter Wayannya masih di Bali ya saudara-saudara, dalam cerita 8 fakta dokter Wayan ini. Kalau sekarang saya tidak tahu di mana sekarang dokter Wayan. Kalau dalam cerita di 8 fakta ini dokter Wayannya ke Bali bersama keluarganya ya. Nah, kita tunggu kabar dari beliau. Saat ini kondisi beliau sehat bersama keluarganya di Bali. Ya, itulah yang dijelaskan oleh Niluh tadi, tetangga dari dokter Wayan. Nah, lalu fakta yang terakhir saudara-saudara, fakta yang ke-8, rumah dokter Wayan sudah dibersihkan. Petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ya, dan juga pemadam kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Karang Taruna, dan perangkat desa membersihkan rumah milik dokter Wayan tersebut, di mana dahan dan semak belukar dipangkas serta sampah-sampah yang bertumpuk diangkut kemudian dibuang ya saudara-saudara, seperti di foto ini. Iya, di mana sampah-sampah diangkut semua ya saudara-saudara, dibersihkan total bagian depannya dan bagian dalam juga. Sampah medis praktik dokter Wayan dipisahkan dengan sampah lainnya saudara-saudara. Iya, itu sangat tepat sekali karena sampah dari medis itu sudah berbeda dengan sampah yang biasa ya, karena sampah-sampah bekas medis itu juga pasti ada virus-virusnya, kotorannya juga virusnya sudah berbeda lah, pasti udah penyakit lah gitu ya, ada virusnya gitu ya, daripada sampah-sampah organik yang lainnya gitu. Nah, lalu saudara-saudara, petugas juga menyemprot cairan disinfektan dan anjing-anjing di balkon lantai 2 rumah tersebut juga dievakuasi ya. KD Aryase, yaitu teman dokter Wayan, menyebut pembersihan rumah tersebut sudah seizin sang dokter. Di mana KD menceritakan, saya hanya minta izin, beli rumah tak bersihin ya. Oke siap, maksudnya beli ini mungkin panggilan dari dokter Wayan ke kerabatnya atau ke temannya ya saudara-saudara. Itulah yang dikatakan KD menceritakan percakapannya dengan dokter Wayan ya. Oke, baik saudara-saudara, itulah 8 fakta dokter Wayan yang hidup di rumah mewah yang terbengkalai ya. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu support channel ini. Jangan lupa di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.